Oke, kita ketemu lagi di Q&A spesial dan kali ini kita akan jawab kembali beberapa pertanyaan yang muncul di media sosial saya. Wah, iya, ini sering terjadi ya. Kita lagi presentasi, ditanya, kemudian kita harus segera berpikir dengan cepat gimana jawabnya dan juga nyari jawaban yang terbaik dari pertanyaan tersebut ya. Dan ini kadang-kadang membuat diri kita nggak kontrol terhadap body language yang kita tunjukkan. Oke? Nah, pada saat sedang presentasi kemudian ditanya atau mungkin juga Anda memang masuk dalam sesi tanya jawab, maka pertama adalah selalu tunjukkan ekspresi wajah yang positif. Jadi jangan sampai ketika sedang ditanya Anda malah menunjukkan ekspresi wajah yang negatif. Misalnya negatif tuh gimana? Misalnya gitu kayak apa sih ini ditanya gitu ya, nggak boleh tuh. Terus juga misalnya kita malah seperti menganggap remeh. Oh iya, gitu ya, nggak boleh. Kemudian malah kita ngobrol sama moderator mungkin atau sama orang yang juga presentasi bareng sama kita. Kemudian juga nggak boleh mata kita kemana-mana, gitu ya, seperti wah nggak mendengarkan sang penanya tersebut. Itu yang tidak boleh. Yang kita bisa lakukan supaya kita tetap terlihat tenang, tidak terlihat panik, adalah melihat kepada penanya kita. Oke? Bagaimana cara melihatnya? Melihatlah dengan membangun dari dalam diri kita bahwa kita terbuka untuk ditanya. Ya, bahwa kita siap untuk menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun sebenarnya masih mikir. Kita juga masih mikir jawabnya apa nih nanti. Sambil mikir tadi maksudnya adalah Anda menunjukkan body language juga tetap harus positif. Jadi bagaimana yang maksud saya positif? Melihat kepada penanya kita, eye contact terhadap penanya kita juga, jangan kemana-mana, jangan ke bawah, jangan ke rambutnya. Kalau deket ya, misalnya penanya kita, jangan ke kerahnya dia, dasinya dia misalnya, atau ke bibirnya dia, jangan. Lihatnya adalah kepada mata dari penanya kita. Oke? Kemudian, ekspresi wajah juga positif, maksudnya adalah tenang, kemudian kasih senyuman sedikit. Gitu. Jadi jangan cemberut. Gitu, oke? Jadi kasih senyuman sedikit. Menunjukkan bahwa kita terbuka terhadap pertanyaan tersebut. Mata, eye contact kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Kemudian boleh kita berikan sedikit anggukan. Jadi kurang lebih seperti ini. Sambil kita dengerin ya. Ini sambil kita mendengarkan pertanyaan tersebut. Nah, itu dia. Jadi kedip-kedip juga nggak boleh terlalu sering. Ya, normal saja, natural saja. Jadi kita dengarkan dengan baik, dan kemudian ekspresi wajah yang positif, kasih senyuman sedikit, dan juga eye contact terus-menerus. Jangan lupa kasih sedikit anggukan untuk menunjukkan bahwa kita mengerti pertanyaannya. Oke? Tetapi ini dalam situasi yang normal. Jadi maksudnya adalah ini nggak bisa dilakukan rata semua dalam semua jenis tanya jawab. Nggak bisa. Ada situasi yang tidak normal. Misalnya adalah Anda tuh seorang humas dari sebuah perusahaan yang sedang berhadapan dengan warga yang terdampak negatif, rugi karena kebijakan perusahaan Anda. Oke? Nah, kalau Anda mengalami situasi seperti ini, maka Anda tidak bisa memberikan senyuman pada saat sedang mendengarkan pertanyaan dari sang penanya. Kenapa demikian? Karena senyuman sekecil apapun di saat berhadapan dengan orang yang sedang kesusahan, yang rugi karena kita ya atau pihak yang kita wakilkan, itu akan menunjukkan bahwa kita tidak punya empati. Jadi jangan, justru Anda cukup mendengarkan saja dengan wajah yang tidak marah juga, tidak negatif, tapi netral saja. Gitu. Dan tetap sama, ekspresi wajahnya juga tetap normal, kemudian mata kita tetap melihat kepada sang penanya. Kemudian juga kita boleh mengangguk untuk menunjukkan bahwa kita mengerti, tapi jangan kasih senyuman tadi. Jadi teman-teman harus paham ya, kadang-kadang senyuman kita pun bisa memberikan efek yang negatif. Tidak selalu senyum itu
memberikan efek yang positif. Makanya saya bilang ini kalau ada dalam situasi yang tidak normal. Oke? Juga bisa ditambahkan seperti ini teman-teman. Kalau situasinya adalah ruangan besar gitu ya. Saya kadang-kadang kalau lagi presentasi lebih sering mendekati audiens gitu ya. Lebih menjangkau mereka. Jadi turun dari panggung sambil presentasi, sambil juga tanya jawab dengan mereka, berinteraksi gitu misalnya. Maka kalau dalam situasi yang seperti itu kemudian ada yang nanya agak jauh misalnya, maka yang bisa juga kita lakukan adalah sambil dengerin, sambil mendekati sang penanya tersebut. Jadi body language yang salah juga adalah kalau gestur kita malah menjauh dari yang nanya. Nggak boleh. Kita justru harus mendekati sang penanya tersebut, atau kalau memang sudah dekat, kita diam saja di tempat. Tapi jangan menunjukkan gestur bahwa seolah-olah kita jadinya malah menjauh dari sang penanya tersebut. Oke? Semoga menjawab ya. Ya, mendadak disuruh presentasi ya. Ini sebenarnya mendadak juga banyak nih kategorinya. Anda bisa bilang bahwa mendadak tuh sejam sebelumnya mungkin, atau mungkin tadi malam, hari ini harus presentasi, atau juga mendadak benar-benar deket, hitungan menit gitu ya, 10 menit sebelum misalnya. Nah, jadi beda-beda. Tapi intinya gini teman-teman, intinya adalah kalau Anda sudah mendapat perintah gitu ya untuk presentasi dan Anda nggak bisa nolak lagi, maka yang bisa dilakukan pertama adalah segera mengumpulkan semua materinya dan kemudian pelajari. Tapi kan materinya banyak. Iya, betul, materinya banyak. Karena itu sambil Anda pelajari, Anda harus langsung nulis poin-poin pentingnya. Jadi semua hal yang Anda temukan sambil Anda pelajari, yang penting Anda langsung tulis. Jadi pointer saja. Misalnya hukum, pasal berapa misalnya, isinya apa, kemudian hukumannya, kemudian dampaknya, apanya, dan segala macam. Jadi poin-poin penting yang Anda tulis. Ya. Jadi jangan sampai Anda membuang waktu dengan baca dulu semua baru Anda tulis poin pentingnya. Salah. Sambil Anda pelajari, begitu nemu sesuatu yang penting, langsung tulis. Itu jadi poin. Nah, pointers tersebut nanti kan banyak ya. Itu kemudian langsung Anda latihan. Karena kan mepet nih waktunya. Langsung Anda latihan sambil berimprovisasi menggunakan pointers tersebut. Jadi Anda harus langsung mempraktekkan dari pointer tersebut. Dan kalau bisa sebetulnya teman-teman, kalau memang waktunya masih ada lagi, nggak mepet-mepet banget, Anda bisa rekam, kemudian Anda dengarkan. Atau Anda nonton, kalau rekamnya video. Video lebih bagus direkam, sehingga Anda juga bisa sambil belajar. Tapi mepet waktunya, oke, nggak usah deh. Setidaknya Anda udah bisa mengembangkan kalimat dari pointers tersebut. Semuanya pelajari. Kalau Anda mau nempel sambil Anda latihan tersebut, Anda ngomong. Jangan dalam hati. Ngomong, pakai suaranya, pakai ekspresi wajahnya setidaknya. Kemudian, sampai selesai, ingat bahwa setiap presentasi pasti memiliki 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Jadi, Anda harus pakai latihan juga. Anda mau buka dengan apa? Kemudian isinya biasanya adalah pointers tersebut, dan kemudian Anda akan tutup dengan kesimpulan atau penutup tadi dengan sesuatu yang penting yang ditegaskan kembali di akhir, sebelum akhirnya Anda pamer. Ya, jadi yang bisa dilakukan seperti itu, yang dalam waktu yang singkat, yang penting adalah Anda segera bikin pointersnya dan latihan improvisasi menggunakan pointers tersebut. Jadi kembangkan kalimat dari pointers tersebut. Jangan nulis skrip kata demi kata gitu per kalimat, membuang waktu panjang. Anda latihannya pakai pointers saja. Oke? Oke, itu dia Q&A spesial kali ini. Kalau teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan tentang komunikasi, silahkan sampaikan melalui medsos saya. Sampai jumpa!